Eh, kita punya tema Mm-mm. yang seru Hmm. sore ini. Kuliah bidan punya peran. Yoi. Berarti udah jelas dong. Iya, jelas Kira-kira tamunya dari mana? pasti dari komputer ya. Iya. Enggak ya, Enggak. gimana sih? Ya kali dari komputer, judulnya aja kebidanan. Iya. Ya berarti udah jelas dong. Siapa Udah. sih? Ada siapa sih? Sore Nah, ini? ini nih sore. Oke, jadi sore ini kita ditemani sama salah satu mahasiswa terbaik dari Yes. Prodi D3 Kebidanan. Yap. Nah, Siapa itu? ini ada namanya Mbak Desi. Kita kenalan langsung aja gimana? Ya, boleh coba? kenalan. Halo Mbak Desi. Halo. Boleh dikenalkan Mbak nama lengkapnya? Oke. Alamatnya di mana? Wih. Terus habis itu Bentar, kok. Instagramnya apa? Statusnya apa gitu. Ya Allah, status apa nih? Maksudnya statusnya sebagai mahasiswa Oh iya, semester oke. berapa itu? Oke. Oh, iya, iya, Oke. Langsung aja nih, Kak. Boleh, Oke. heeh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Desi Atskiatulisa dari Prodi D3 Kebidanan, Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Statusnya saat ini saya semester 6, hanya menunggu UKOM Judisium, lalu wisuda bulan Oktober kalau nggak salah ya, Kak. Wih, Wih, mantap. bentar lagi ya. Bentar lagi mau wisuda. Semester 6 berarti udah tua banget dong ini. Udah, jangan nggak usah bawa-bawa tua sih. Uzur. Uzur. Iya. Itu kamu. Ukom itu apa sih? Ukom itu ujian komputer apa? Ujian. Bukan ngarang. Dari komputer jangan. Bukan. Ukom Apa itu tuh apa? singkatan apa Mbak? UKOM itu uji kompetensi kebidanan. Oh gitu, Iya. uji kompetensi kebidanan. Aku waktu itu nggak ikut sih. Ya enggak kan, bukan jurusan kebidanan. Oh iya, aku beda. Ya kan Mbak, Iya. cuma ada di kebidanan doang kan? Oh, Kebidanan sama iya. kesehatan. sih Kesehatan, biasanya. kesehatan Perawatan aja juga. tuh. Berarti uji kompetensinya kalau di bidan apa aja tuh? Maksudnya meliputi apa aja nanti? Biasanya soalnya tentang kasus-kasus yang biasanya kita bakal temuin di lahan ketika bekerja, kayak misalkan persalinan, ibu hamil, nifas, seperti itu. Tapi yang udah diajarkan dari kuliah kok, dari semester 1 sampai semester 6 ini. Oh gitu. Berarti memang dari awal itu harus kita reminder lagi Iya, betul untuk sekali. belajar lagi. Udah belajar belum nih? Persiapannya gimana? Sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit lama-lama hilang. Oh enggak ya? Bablas. Enggak lah. Karena kan memang UKOM itu jadi salah satu hal yang penting ya untuk lulus. Jadi Iya, prasyarat juga ya. Dia dapat STR juga dari STR itu apa? STR. Sertifikat tanah. Bukan dong. Perluasan. Ngarang banget sih kita. Apa itu? STR singkatan dari Surat tanda registrasi. Jadi itu nanti kan jadi syarat buat bekerja juga. Oh gitu. Iya. Jadi lulus bidan nggak hanya TA tapi harus UKOM juga UKOM itu. juga lumayan ya. Iya lumayan dan ya berarti kan memang karena harus berkompeten sesuai juga, kan? sesuai dengan kompetensinya kan. Setelah itu jadi bisa ngelamar orang loh. Ngelamar kerja. Ngelamar kerja maksudnya. Iya bisa lebih gampang karena sudah Mulai punya menggalau. sertifikat kayak gitu kan. Jadi UKOM itu kan memang dapat sertifikat kan nanti. Iya. Oke. Itu sebagai bukti sih bahwa nantinya Mbak Desi ini berarti berkompeten sebagai bidan gitu ya Mbak. Nah itu. Wih, tapi keren ya, ada UKOM-nya loh. Kamu nanti ikut UKOM apa? Aku kompas sih. Aku setiap hari ujian aku. Ujian apa? Ujian hidup. Ujian hidup. Sama kok. Tuh kan sama Mbak Desi juga udah ada. mulai kita chemistry-nya dapat ya. Masa? Ya udah mulai- aku out aja gimana? Sama udah banyak kesamaan. Kayak jadi orang ketiga. Iya, baru sebentar udah banyak kesamaan itu. Oh iya. Itu nyamain sendiri sih kayaknya sih. Mbak Desi dalam hati, ih siapa nih orang gitu ya. Iya bagi yang belum tahu Mbak Desi juga dia waktu semester 1 ya kalau nggak salah dia Iya. jadi mahasiswa terbaik juga di Iya. prodi kebidanan. Betul sekali. Itu kok bisa sih bisa dapat prestasi itu gimana tuh prosesnya ngapain aja kok bisa apa cuma rebahan doang Terus tiba-tiba IPK-nya 3 koma gitu ya. mahasiswa semester 1 IPK-nya dia 4 loh. 4. Buset. Alhamdulillah ya 4. Wih, Waktu aku sih keren. 425. Ya nggak mungkin. Ya masih Kelebihan ya. Kamu paling tinggi 6 ya? Aku paling tinggi 10. Oh 10. Kuliah di sebelah mana sih kamu? Enggak, Pasti nggak di PHB mesti. bukan kuliah zaman SD. Oh, Yang lainnya 9. itu berarti merah itu rapotnya. Gimana sih? Itu gimana tuh biar apa sih ujiannya gimana, triknya gimana kok bisa jadi mahasiswa terbaik itu mahasiswa terbaik. Iya, jadi pada saat itu emang bener-bener harus
mata kuliahnya itu per SKS itu A semua nilainya, jadi per mata kuliah A. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah ada 7-8 mata kuliah dan itu emang harus benar-benar A. Jadi saya emang mensiasati dari awal gimana sih caranya biar nggak ada remedi gitu supaya bisa A. Nilainya maksimal semua gitu ya Mbak ya. Nah itu keren banget sih ya. Iya sih. Tapi itu gimana tuh Mbak? Maksudnya kan padahal baru awal ya adaptasi kan, pasti langsung kuliah dari SMA ke dunia perkuliahan gitu, di kebidanan gitu kan pasti kaget-kaget nggak sih Mbak? Menyesuaikan aja sih, apalagi kalau misalkan kita kan di jurusan yang kita senang ya, pasti bakal semangat juga belajarnya. Oh iya sih. Itu dari dulu memang berarti Mbak Desi memang udah ada keinginan untuk kuliah di bidan di PHB gitu memang? Iya memang. Itu dengar di mana PHB itu? Kebetulan sering lewat sini juga kan, strategis gitu. ya. Iya, Pantura juga kan. Strategis, terus searching ternyata udah B juga akreditasinya. Oke. Terus gedungnya juga bagus. Iya sih ya. Instagramable lah. Nah itu Dia nih iya. sering foto-foto tuh masa di PHB. Oh iya. Beneran. Coba liatin Instagramnya. ketahuan ya? Ketahuan dong. Ketahuan. Jadi ada first impression ya ketika lewat, wih ini kampus apa nih, keren banget nih. Iya. Kampus PHB dan gedungnya juga keren segala macam. Ternyata ada prodi yang kita sukain juga. Makanya langsung nggak susah ya ketika akhirnya adaptasi itu kuliah bidan langsung bisa. Dulunya udah belajar bidan atau dari mana itu kok? Belum sama sekali. Cuman dulu waktu SMA tuh kan IPA ya kan jurusannya. Oh gitu. Jadi, sama kita IPA sama juga. Iya tapi nggak lulus ya. Bayanganku IPA. Ternyata IPS. Tapi bahasa malah. Oh ya Allah. Jauh ya dari IPA. Bukan IPS malah bahasa. Iya. Bahasa kalbu. Oh dulu IPA, tapi kan kalau IPA masih ada ya sains lah, jadi masih nyerepet ya. Nyerepet. Bukan pantun Bapak, bukan pantun ya. Nah itu emang apa namanya ya, kalau misalkan tadi mau ngomong apa ya jadi lupa. Gara-gara keingetan sesuatu apa nih kamu ingat? Iya makanya nih apa ya, bentar aku inget-inget dulu. Ya udah sambil kamu inget-inget ya, mungkin buat teman-teman apa ya namanya ini kan satu bulan ini kita ada podcast dari masing-masing prodi gitu. Kemarin itu ada dari akuntansi, juga ada dari mana ya sebenarnya? Farmasi ya? Iya betul, farmasi. Nah, itu memang pilihan-pilihan nih mahasiswa terbaik. Nah boleh sih diceritain lagi, Mbak Desi kan juga pernah ikut lomba-lomba tuh, kayak lomba duta Salon Seven. Nah itu mau nanya itu tuh. Bukan. Oh gitu. Iya mau nanya itu tadi. Mau nanya itu ya. Itu maksudnya aku udah bisa menyerap energimu. Kamu apa? Lemes dong aku kalau diserap energinya. Sudut matamu menanyakan tentang sesuatu, aku udah bisa mulai pusing. Itu gimana? Ada lomba-lomba apa aja sih yang udah kamu ikutin itu? Oh iya. Dan bisa diceritain gitu. Jadi dulu waktu semester 4 itu pernah juga ikut Pilmapres di kampus Poltek, mewakili prodi bidan juga. Walaupun gak juara ya, tapi saya merasa bangga sih udah mewakili prodi Pilmapres itu berarti kayak apa sih, mahasiswa terbaik juga ya kan? Mahasiswa. Iya, mahasiswa berprestasi. Oh iya, mahasiswa berprestasi. Pilmapres loh. Oke, pilihan mahasiswa berprestasi. Iya, seperti itu. Terus saya juga sering ikut kegiatan sosialisasi gitu ke SMA. Jadi prodi kebidanan itu seperti apa gitu, sosialisasi di SMA. Waktu itu saya di MA Kersana Brebes. Terus kamu ikut maksudnya sama prodi bidan gitu? Iya, ikut sosialisasi juga. Oke. Terus ikut juga program PKMK kemarin yang kewirausahaan, sempat ngajuin. PKMK itu apa? Program kreativitas mahasiswa, tapi yang di bidang kewirausahaan. Ya. Kamu ngajuin apa waktu itu? Waktu itu teh. Iya. Dia diapain tehnya? Herbal gitu, iya, Mbak. Teh herbal. Dari apa? Dari pucuk daun. Pucuk daun terbaik. Aku jadi iklan sih. Kalau teh itu pasti dari daun teh. Daun-daunan. Iya enggak kan, belum tentu. Iya kan, kalau teh herbal banyak kan sih Mbak? Iya kan? Banyak sih herbal. Banyak kan. Maksudnya enggak cuma dari daun tanaman tehnya doang maksudnya. Tak kirain ada
produk apa gitu, daun kelor atau apa biasanya Iya, kan daun kayak gitu. kelor. Nah itu kan, loh itu aku udah bisa membaca pikiran orang ya. Bukan ya. Keren ya. Daun Nakutin kelor ya. juga bisa kemenyan gitu-gitu. Ya bisa bukan, Bisa. bukan, Beda bukan, server enggak, itu. server, beda server. Oke. Kayak berasa di itu apa warnet gitu. Iya. Servernya. Kemarin juga sempat ikut Duta Genre Kota Tegal. Duta Ya, Genre. ditawarin sih sama Bu Nora, kamu nanti ikut ya. Oke. Itu Kalau duta genre itu apa itu? generasi berencana. Oh, Iya, generasi jadi itu berencana. program BKKBN. Sosialisasi juga sih tentang KB, tentang seks bebas biar menghindari HIV gitu. Kamu kalau Buat nggak salah kan situ juga remaja gitu iya, ya berarti ya. buat remaja, Iya. buat umum juga ya. Itu waktu itu ada kamu apa ya? Ngasih ide kan kayaknya kalau nggak salah kalau di genre itu maksudnya kita ada semacam proposal ataupun bentuk presentasi gitu-gitu nggak sih waktu kamu? Waktu itu cuma visi misi sih kayaknya. Oh, visi misi. Iya, Visi misimu apa? Visi foya. Misi foya, Visi misi. Foya. Ngarang. Apa waktu itu visi misimu? Iya, jadi waktu itu tuh saya pengen menggencarkan sosialisasi lebih dini dari mulai SMP ya, usia 12 tahun ke atas tentang pergaulan bebas, seks bebas ya, sama narkotika. Terus juga membentuk generasi yang lebih percaya diri serta kreatif untuk memajukan bangsa gitu kan. Gila. Keren banget nih ya. Itu goalsnya tahu nggak? Goalsnya dia apa? Apa? Goalsnya dia aku banget itu. Gimana tuh maksudnya? Pemuda seperti aku Oh. gitu. Kamu Yang pemuda. well educated kan, aku menghindari seks bebas, menghindari Narkoba dan gitu ya. kreatif. Aku kurang apa coba? Iya. Kurang Lengkap ajar. ya, udah lengkap ya. Jadi kamu kalau visi misimu udah jelas di depan matamu visi misinya. Masa? Iya. Oh yang tadi foya-foya itu. Bukan. Kalau visi misinya Mbak Desi ini lebih jelas. Kalau kamu yang foya-foya tadi kayaknya. Ini pengen tahu dong, mungkin teman-teman juga penasaran. Keseruan di prodi bidan itu apa sih? Selain bidan kan kita tahu belajar tentang apa namanya persalinan, juga mau hamil itu kan kayaknya agak serem. Bukan gitu. mau hamil ya, mengurusi ibu hamil. Iya, maksudnya Iya kan ngurusin Masa katanya belibet ya Bun. persalinan segala macam. Itu seru apa sih yang dipelajarin, terus gimana keseruannya itu di prodi bidan itu? Ya, jadi pengalaman saya di prodi bidan itu sangat sangat senang sekali karena emang banyak banget yang bisa dipelajarin, nggak cuman hanya ibu hamil, bersalin gitu, tapi kita belajar dari mulai bayi, balita, kemudian remaja, kemudian sampai hamil, melahirkan, persalinan, monopos juga. Jadi kita itu mempelajari dari ruang lingkup wanita sebenarnya. Jadi kita itu bisa buat jadi teman wanita juga. Kemudian di prodi bidan ini juga banyak prakteknya ya, karena kan D3 juga ya Kak ya. Betul. Ya, jadi banyak prakteknya. Yang paling seneng itu ketika praktek di lab sama praktek di lahan langsung kayak di puskesmas atau di rumah sakit, itu seneng karena kita bener-bener ngerasain langsung gitu ke pasiennya. Belajar langsung gitu ya, praktek ya. Berasa udah kerja juga. Iya, karena ketemu langsung gitu ya Mbak, Iya, bisa Berinteraksi. berinteraksi. Iya. Susah banget ya ngomongnya. Itu kalau di di PHB kan fasilitasnya lengkap itu. Itu Lengkap yang banget. bisa apa sih biasanya Penunjang. prakteknya itu apa aja ketika praktek di prodi bidan gitu? Oh banyak. Kayak misalkan melahirkan juga bisa karena pakai pantom ya. Pantom itu apa? Pantomim. Kayak patung iya gitu. Kayak Alat peraga lah. iya, alat peraga, ada peraganya. Nanti jatuhnya gini-gini. Baru tuh. ketawa loh dia. Setelah semenit 70. Aku baru ngeh karena terpesona sama Mbak Desi. Terpesona. Ya nggak usah nyanyi. Lanjutin aja Mbak. Apa tadi prakteknya? Pantom, maksudnya ada peraga, Iya. wanita hamil gitu. Iya, Terus bayi-bayi juga. Ada. Seneng bayinya kan ada liatnya. gitu, bayinya. Boneka gitu kayak Boneka. boneka Oh, gitu kirain ya. bayi beneran. Enggak dong. Enggak ya? Bayinya siapa? Ayo, Oh iya. ayo. Coba nanti aku tanyain Ibu Umi barangkali ada atau Ibu Nora nanti. Terus apalagi tadi ada alat peraga hamil, terus Iya, ada bayi, terus ada yang buat KB juga, KB suntik KB gitu ya. suntik, implan, IUD itu ada semua. Macam-macam berarti Kondom semuanya. juga. Semuanya IUD itu apa? diajarkan berarti ya Mbak Iya, ya. semuanya. IUD apaan?
IUD alat kontrasepsi jangka panjang yang dimasukkan dalam rahim. Oh iya. Nih, Aku itu kamu nggak pakai sih kan biasanya. cuma kan itu sebagai ibu-ibu. pengetahuan penting Iya, dong, benar-benar. biar Penting nanti banget, iya penting penting. banget. Aku juga bisa tahu. Jadi kamu tahu nanti. Yes. Jadi itu ya, maksudnya di prodi bidan ternyata nggak hanya pas kehamilan, tapi juga apa sih istilahnya siklus kehidupan perempuan ya. Iya, betul Jadi sekali. dari awal Dari sampai bener-bener yang masih baru lahir terus sampai nanti dia melahirkan juga gitu ya Mbak. Iya. Mungkin bahkan tadi menyebutkan sampai menopause menopause. ya. Kamu nggak periksa juga itu? Periksa apa? Kehamilan. Belum ya nanti ya. Menopause. Langsung menopause ngarang. Belum apa-apa, langsung Tapi menopause. ada ininya ya Mbak ya. Maksudnya kalau kayak gitu kan pengetahuan kayak gitu berarti akan ada jenjang-jenjangnya masing-masing ya Mbak. Iya, jenjang. Enggak maksudnya kalau kita kan nanti melahirkan berapa lamanya gitu-gitu. Terus apa aja sih kira-kira yang perlu dipersiapkan gitu-gitu. Itu diajarin juga nggak Mbak? Iya. Jadi nanti kan tiap kita tindakan itu ada SOAP ya. Jadi kita mau ngasih konseling apa setelah kita melakukan tindakan. Oh, oke. SOAP itu apa itu? SOAP. Itu Sabun. bukan dong. Buat mandi dong. Ya sabun. Ya itu langkah-langkah yang harus dikerjakan bidan. Oh. Enggak. Oh, ngarang banget ya, ngarang. Ngarang banget. Intinya Oke. kayak SOP gitu mungkin ya Iya, Mbak iya, ya. Kayak prosedurnya SOP. ya. Iya. Tindakan-tindakan apa aja yang bakal dilakuin ke Berarti pasien. nanti bakalan setelah udah selesai kuliah, UKOM juga udah selesai, itu bukan cuma menemani aja ya Mbak ya, tapi juga memberi konseling gitu Iya, ya. bisa konseling. Kamu udah sering juga ditanyain gitu-gitu, maksudnya sama tetangga-tetangga. Iya, barangkali karena aku di lagi rumah bidan gitu, teman-temanmu gitu-gitu. Iya, kadang sih. Untuk tanya-tanya tentang kan tentang itu kesehatan wanita ya. Iya, karena sebenarnya kan pengetahuan yang memang ya pengetahuan umum dan apalagi bidan bisa tahu tentang lebih secara ilmunya kan, jadi nggak sembarangan. Sesuai kan. juga. Termasuk misalnya apa sih kalau perempuan mens gitu-gitu kan juga Iya. itu juga ada ya pengetahuan tentang itu ya. Tapi kalau tetangga saya seringnya minta ini sih, tensi, ngukur Oh, tekanan minta darah. tensi. Oh, gitu. Iya ya. Soalnya tetangga saya kebanyakan udah tua-tua. Oh iya. Boleh Mbak Desi cerita lagi, maksudnya mungkin kan ada kebingungan teman-teman siswa yang baru mau kuliah gitu ya. Iya. Terus belum tahu nih sama sekali bidan itu apa sih, maksudnya tantangannya, kendalanya ataupun apa sih tipsnya untuk dipersiapkan biar bisa kuliah bidan, apalagi langsung semester 1 langsung juara gitu kayak kamu gitu. Ada tipsnya atau apa gitu? Ya mungkin dari adik tingkat yang mau kuliah kebidanan, saya rekomendasi ini tuh emang harus semangat sih. Tapi prodi bidan itu nggak semenakutkan yang orang-orang kira. Jadi ya udah kita santai aja gitu. Kita pelajarin itu nggak langsung yang susah-susah, tapi kita bertahap dari yang pengenalan dulu, dasar-dasar ini loh seperti ini gitu. Jadi kita nggak bakalan kaget kok. Oh berarti ini seperti ini ya. Kita bisa mipil belajar sendiri gitu. Apalagi kalau prakteknya kita juga di laboratorium yang fasilitasnya udah mumpuni kan. Pasti kita bakal oh gini, ini langsung pegang alatnya gitu. Enggak yang cuman teori doang, enggak ada gambaran, itu enggak. Jadi seiring dengan teori kita juga bakal praktek langsung sama pantom gitu, sama pasien juga kita bakal praktek, jadi bakal ngerasain, nggak bakal bingung kok, gampang. Dosen-dosennya juga enak diajak ini ya komunikasi, apalagi sekarang udah ada WhatsApp, bisa japri, gampang. Seru banget sih. Kalau kayak gitu aku pengen kuliah di bidan, bisa nggak ya? Ya cowok nggak bisa. Boleh ya? Cowok nggak boleh ya, nggak boleh. Ini khusus masa kesehatan wanita, kamunya aja bukan wanita, gimana sih? Aduh. Aku sedih jadi aku nggak bisa. Iya, soalnya aku pengen berperan juga untuk perempuan, jadi nggak. Oh Nggak gitu. hanya, biar ada kontribusiku gitu loh. Masa? Untuk perempuan. Yang paling seneng itu pas itu sih bedongin bayi-bayi gitu di rumah sakit. Itu ada prakteknya juga ya Mbak ya? Kalau pagi itu setiap pagi mandiin bayi gitu. Baunya kan suka itu ya suka kalau banget, kalau bayi baunya wangi banget kan. Aku banget berarti. Soalnya aku wangi. Oh bayi tua tuh kata Mbak Ais. Bayi tua. Di bedong-bedong. Bedong-bedongan. Kualat. Kayaknya ini perlu dibedong juga nih. Jangan dong. Nanti suaranya nggak ada. Bisa nggak dibedong? Nggak cukup bedongnya.
Oh itu berarti praktek di rumah sakit juga ya Mbak ya? Iya. Kamu udah pernah praktek? Pernah dong. Di mana waktu itu prakteknya? Pertama itu dulu semester 2 di RSUD Ashari Pemalang. Jauh Jauh. ya. Lumayan 2 bulan di situ. Oh, 2 2 bulan. Iya. Itu bolak-balik apa kamu stay di situ? Ngekos dong. Tuh. Oh, ngekos di Iya. situ. Nah, Waktu itu ada temennya nggak? Waktu itu kurang lebih ber-8 anak deh kalau nggak Oh, salah. kirain kalau nggak ada temennya bisa tak temenin. Ya kan udah kelewat. lewat. Oh, Udah kelewat. Oh, berarti kan setelah ini, setelah ini bisa lah. Nah, mungkin. itu kalau di praktek di rumah sakit kayak gitu tugasnya di bagian apa tuh Mbak? Biasanya dia konsumsi kalau nggak salah. Iya, senang Bagiannya. kalau itu. Aduh kan. Apa? Kamu prakteknya apa? Kalau waktu di Apain aja semester 2 biasanya? itu semester Mm-mm. 2? Ya, jadi bertahap Kak. Jadi Mm-mm. tiap semester itu beda-beda. Waktu semester 2 itu masih di bagian keperawatannya. Jadi kayak nginfusi, Iya, iya. gitu. Terus ganti balut luka, ganti-ganti infus. Masih ringan-ringan mungkin Iya, ya. bantu-bantu juga ngasih Balut teknik. luka bisa luka hati gitu dibalut. Luka hati. Bisa Susah nggak? ya itu ya. Susah ya? Susah ya. Nggak bisa Nggak kayaknya. bisa ya? Bisa. Oke, biar aku. Apalagi kalau hatinya udah remuk gitu. Kayak hatimu. aduh. Nggak bisa ya. Oke. Tadi balut luka, terus apa namanya? Infus. Itu yang awal-awal semester 2. Iya. Terus setelah itu ada lagi praktek lagi nggak? Ada setelah itu praktek PKK di puskesmas sama di rumah sakit juga. PKK PKK itu? 1. PKK itu lebih Praktikum ke gitu? kebidanannya. Oh. Iya. Di puskesmas juga ikut kayak imunisasi gitu. Terus tumbuh kembang balita juga, bantu bersalin juga Iya. gitu. Berarti memang langsung ya, nggak hanya bener tadi. Maksudnya Iya. di kampus juga langsung praktek, Mm-mm. tapi di kuliahnya juga yang di keluar juga dia langsung terjun ke Ada praktek masyarakat lapangan gitu. juga. Iya, praktek lapangan ke rumah sakit, ke masyarakat. Dan itu setiap semester, berarti total income 6 semester udah berapa kali tuh kamu praktek itu? Berarti kurang lebih 4 4 4 kali. kali. iya. Puskesmas. Itu cuma yang di lapangan aja ya. Tapi kalau Di lab? di kampus di lab sering pasti Iya, ya Mbak kalau ya. di lab, karena mata kuliahnya juga Iya. praktek itu kan. Ya ini sih kita punya tema tentang kuliah bedan, kuliah bedan. Kuliah bidan. Kuliah bidan Bidan. punya peran. Nah, itu sih memang kita juga garis bawahi ya bahwa peran bidan memang luar biasa Iya, lah. benar banget. Apalagi nggak hanya apa sih namanya merawat itu, tapi kan kaitannya dengan angka kelahiran, angka bayi dan ini ada tadi biar kelihatan informasinya Oh, keren gitu ya. Masa. Karena Nyontek ada ya? angka kematian ibu, AKI ya istilahnya, itu di Indonesia termasuk yang paling tinggi. Di Asia Tenggara setelah Laos itu angka kematian ibu itu termasuk tinggi. Jadi sekitar 305 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Maksudnya 305 itu per 100.000 Iya, gitu. iya. Artinya apa namanya? Akhirnya dilabelin bahwa ya di Indonesia juga angka kematian ibu tinggi banget. Nah, itu fungsinya peran bidan untuk bisa membantu kelahiran dan segala macam yang belum di apa sih namanya akses apalagi yang di desa-desa. Iya, benar banget. Yang remote gitu ya. Iya, dan angka kematian bayi juga, itu juga termasuk tertinggi sih di Indonesia. Makanya bidan punya peran yang penting banget itu untuk apa namanya mengurangi menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Memang apa sih namanya? Ya sangat berjasa banget lah, peran bidan itu nggak bisa untuk sementara ini memang sangat penting banget lah di Indonesia. Apalagi kita tahu rumah sakit belum sampai yang apa ya semasif, maksudnya banyak tersebar di mana-mana, makanya akhirnya bidan yang bisa terjun langsung ya ke masyarakatnya ya, maksudnya tatanannya yang lebih kecil lagi gitu ya Mbak ya. Apalagi ini musim di masa pandemi ya musim mangga. Apalagi di masa pandemi gini ya Mbak ya. Nah itu ada pengalaman nggak sih selama masa pandemi? Iya betul. Ya ada. Jadi waktu 2020 itu kan saya lagi praktek di puskesmas ya. Itu lagi bener-bener naiknya angka COVID. Sebenarnya agak parno juga kan ya Kak. Iya betul. Cuman ya udahlah, ini buat kebaikan, yang penting kita menjaga prokes sama APD yang lengkap kan. Itu ada ibu yang emang bener-bener nggak bisa datang karena nggak ada suaminya ya kan. Terus sakit juga, jadi kita bidannya yang datang ke rumahnya langsung gitu, meriksa di rumah, di penanganan di rumah. Padahal rumahnya itu naik turun gitu. Naik turun tangga. Perjuangan. Maksudnya agak-agak lumayan ini ya. Lumayan susah. Pelosok. Pelosok.
agak ke pelosok ya. Wah, itu keren banget sih. Karena Iya. emang di masa pandemi ini semua tenaga kesehatan ya Mbak ya, kayaknya Iya, nggak cuma bener mungkin banget. apalagi bidan gitu terutama kan. Itu tadi nyambung ke angka kematian ibu gitu kan. Iya. Barangkali nanti maksudnya mungkin kan orang kan parno gitu ke rumah sakit gitu ya. Jadi Iya. akhirnya kayak ibu hamil gitu kan, jadi takut barangkali malah Betul. ikut tertular segala Iya. macam. Jadi akhirnya bidan pun juga kayak Mbak Desi gini bisa membantu gitu Ke ya. rumah langsung Datang ke gitu. rumah gitu ya. Ya itu Ngasih makanya perannya juga ya sentral banget lah, karena mhm. ya bayangin aja tadi misalnya aksesnya susah Iya, Iya, bener. ya kan, bener. perjalanan aja tuh, aku bayangin ngeden-ngeden di jalan misalnya. Iya. Itu kan ya nggak Ngeden-ngeden gitu. di jalan ngapain emang ngeden-ngeden? Itu kan makanya harus Iya, penanganannya iya, cepat iya, gitu. iya, iya, Dan tenaga benar-benar. di rumah sakit puskesmas itu kan nggak selalu semuanya ada, maksudnya mungkin terbatas gitu kan. Iya, terbatas. Makanya bidan itu sangat bisa membantu masyarakat lah. Benar. Jadi pilihan kuliah di bidan sih cocok banget Iya sih. sih. Makanya aku juga kalau bisa kuliah di Mau sini. kuliah di bidan ya. Ya makanya biar punya peran itu loh. Meskipun mungkin kayak bayarnya sedikit Iya, ya iya, gitu kan, iya. banyak yang bilang ya Kak. Maksudnya Tapi bayarnya sedikit, iya, Oh, banyak yang bayarannya- bilang. dapat bayarannya Oh, sedikit banyak yang maksudnya. bilang seperti tapi pahalanya banyak tentang. Amin. Amin. Tapi kepuasan diri setelah menolong orang itu iya, betul, kayak betul, seneng betul, gitu betul, loh betul, Kak, betul, betul. bermanfaat Oh, gitu. iya. Karena ngerasa mungkin kita udah berperan nih gitu Betul, kan, betul, walaupun betul. memang nggak melulu semua pekerjaan itu terhadap materi ya Iya, Mbak. betul Iya, sekali, benar. benar. Jadi ada kepuasan batin gitu ya. Apalagi Ya. kalau pasiennya bilang, Gimana? makasih ya Bu, makasih ya Bu, itu kayak capeknya terbayar Waduh, gitu kan. Keren banget. Kayak ikut merinding gitu gak sih? Itu kalau aku juga sering sih, misalnya di apa namanya, dapat achievement kayak gitu. Iya. Aku sering dapat 2M itu. Apa tuh? Makasih Mas. Oh iya, ada masnya Makasih ya. Mas, 2M. makasih Mbak, 2M juga dong. Oh iya, bener, 2M makasih Mas, juga. makasih Mbak. Makasih, Jadi Mbak. bayaran kita itu kalau ditanyain berapa, bayaran 2M. 2M, 2M. iya bener. Gila. Makasih Mas gitu Makasih, ya. Mas, Oh iya, makasih, bener, Mbak. bener. Baru tahu aku. Baru tahu kan. Boleh tuh nanti ya. buat bahan. Iya. Aduh, kulakan malahan. Kulakan. Tapi itu bener, kalau nggak ada, ya menjadi bidan juga sisi humanismenya juga tinggi kan. Iya, benar. Ya kan, kita Kamu menjadi masa kepekaan kita terhadap kemanusiaan, kepedulian itu loh, juga kepedulian. terhadap orang Jadi lain kita gitu ya. nggak menjadi orang yang sibuk dengan gadget, Ya, sibuk ya. dengan Itu kamu sih kayaknya. sibuk dengan WhatsApp yang padahal nggak ada yang WhatsApp. Atau liatin status gitu-gitu. Grup WhatsApp grup aja bukan bahas kita, Iya, maksudnya iya, kita iya. nggak terlibat ya. Nah, ketika tahu, maksudnya ke masyarakat itu banyak yang butuh ya, maksudnya Iya. masyarakat itu banyak yang butuh uluran tangan kita, terutama bahkan di mahasiswa, kelas mahasiswa aja udah bisa berperan gitu Iya, kan. benar. Jadi apa, sangat penting banget ketika kita menentukan mau kuliah gitu di perguruan tinggi Iya, gitu. betul. Karena sudah ada ilmunya, juga bisa langsung praktek kayak tadi Betul sekali. Mbak Desi. Juga kan setahu saya itu ada bidan juga diikutin untuk vaksinasi ya. Dia Iya, menjadi vaksinator. tenaga vaksinator ya. Di Kota Tegal. Iya, di Kota Tegal. Wih, keren banget. Iya, keren Dari banget kan. PHB itu. Dari PHB, Dari PHB. sekitar Wih. berapa, 30-an orang ya, benar? Iya, 30-an orang. Kamu dapat info dari mana? Keren Wah, banget. aku tadi kan ngobrol sama Umi, Oh. sama Nora. Ya nggak usah jujur banget gitu ya. Itu loh. Aduh, oh iya ya. Oh, Iya. di Kota Tegal, Mbak. Itu lokasinya di mana aja kalau Ya. boleh tahu? Ya, jadi sebelum Boleh dilakukan sih, masa nggak boleh. Kan nanya sama Mbak Desi, Oh, iya. bukan sama Oke, kamu. oke. Jadi sebelum dilakukan vaksinator kan kita pelatihan dulu ya Kak. Oh, ada pelatihannya. Ada, itu selama 2 hari di Pendopo Kota Tegal kebetulan. Nah, terus setelah dilakukan pelatihan, kita baru diterjunkan langsung ke vaksinatornya. Itu tersebar, ada yang di pasar, ada yang di Polsek, Koramil, mall-mall juga ada, puskesmas juga ada. Indomall itu ya, Alfamall, Indomall. Indomall itu Ada beda. juga. Oh, beda ya. Oh. Itu siapa yang melatih tadi, ada pelatihan di Pemkot? Itu Iya. dari siapa, di Dinkes ya? Dinkes sama dari dokter-dokter juga. gitu. Ada ketua ID juga, Ikatan Dokter Indonesia Kota Tegal. Mbak Desi tadi tentang bidan dan mungkin ada pengalaman yang kamu sampai akhirnya apa ya, bisa dibilang ya pengalaman yang paling seru atau pengalaman paling sedih mungkin, bahkan ketika kamu langsung ketemu masyarakat, ada nggak?
sedihnya dulu kali ya. Boleh. Tapi jangan sedih-sedih, aku nggak mau kamu Enggak sedih. kok, enggak. Nanti saya baper loh, Mas. Wah, Bercanda. Jadi sedihnya itu dulu waktu praktek juga sih kebetulan. Emang bener-bener itu capek banget. Terus juga saya kan tidurnya di rumah bidannya ya, Kak. Kamarnya itu deket lah sama kamar bidannya. Itu kegiatan dari pagi jam 7 pulang jam 5. Kemudian sholat bersih-bersih, makan dan sebagainya sampai jam 6 lah, habis maghrib lah ya. Terus nanti lanjut lagi di klinik sampai jam 10 malam. Setelah itu nggak langsung istirahat, Kak, tapi nulis askep. Oh iya, sampai jam laporan. Asuhan kebidanan. Nah, yaitu sampai jam 12 malam. Dan itu itu pas mungkin bener-bener lagi capeknya ya. Itu sampai kayak aduh mau ngeluh ke siapa, sedangkan sendirian gitu kan. Masa ngeluh ke bidannya kan nggak mungkin ya. Ya tapi itu kamu tadi bisa ngeluh ke aku sih harusnya. belum kenal ya. Telat sih kayaknya sih. Iya telat sih. lagi. Kapan praktek lagi? Nanti bisa. Udah nggak ada. Nanti tinggal terjun ke masyarakat ya, Mbak ya. Gitu. Tinggal ngeluhnya doang berarti. Aku dapat ngeluhnya aja nanti. Ya, terus capek banget itu ya. Capek. Kalau habis shift malam itu kan dari jam 5 sore pulang jam 7 pagi. Lah itu jam 8-annya langsung ikut posyandu sampai jam 12-an. Buset, itu istirahatnya gimana tuh? Iya, jadi waktu tidurnya juga kadang kurang buat garap askep juga. Jadi rasa kayak aduh capek banget, kayak udahlah pengen udahan aja, tapi di samping itu inget orang tua juga kan yang udah nguliahin. Terus sampai di suatu saat ketika nolong persalinan di puskesmas, itu ada ibu-ibu yang bener-bener bikin tersentuh gitu loh. Iya, jadi gimana itu? Ibu-ibunya itu kayak aduh bu bidannya baik banget, mau nungguin, bilang kayak gitu. Makasih ya Bu udah dielus-elus, ininya mungkin sakit kan, terus dielus-elus juga, makasih ya Bu. Pada situ tuh posisinya capek banget, tapi ya udah coba senyum gitu kan. Masih tetap memaksakan diri buat tetap senyum gitu ya Mbak. Terus kalau udah selesai bersalin terus mau pulang kayak, Ibu makasih ya, saya pulang dulu ya, salim sama Bu bidannya gitu sama keluarga. Jadi kayak rasa dihargain banget. Iya betul. Gitu. Ya itu sih paling terbayarkan ya sama makasih Mbak itu ya. Iya, 2M-nya. Itu enggak apa ya, maksudnya nggak bisa dibandingkan dengan apapun sih kayaknya sih. Nggak bisa. Iya kan, materi udah lewat lah gitu kan. Itu sampai kamu pernah bantu ibu melahirkan gitu pernah? Sampai maksudnya benar-benar bantu gitu. Iya, bantu sampai lahir itu ya berarti. Iya. Ya itu ya pasti memang nggak ternilai ya, maksudnya habis itu bayi gitu. Iya. Kehidupannya keluarga juga, maksudnya mereka juga pasti juga keluarga itu kan senang banget kan. Iya, kita ngeliatin perasaannya mereka gitu kan ya. Ikutan seneng ya iya, kayak. Betul. Padahal cuma ngebantuin doang ya Mbak. Bukan anaknya juga. Makanya. Itu yang sedih ya? Itu yang sedih atau senang apa sedih sama senang? Dua-duanya. Sedih sama senang. Yang paling apa sih? Ya tadi yang menantang gitu kayak gitu. Ada pengalaman seru lainnya nggak yang kamu ingat itu dulu ketika praktek ataupun di kampus bisa jadi. Tadi paling yang kayak tadi kan capek banget tuh, tapi misalnya ada nggak waktu-waktu slow atau gimana gitu? Ada, pasti ada sih. Jadi maksudnya nggak selalu melulu sibuk kayak gitu ya? Iya. Tergantung misalnya praktek atau enggak gitu ya. Soalnya berarti kita masih punya waktu luang. Jadi kamu pastilah. Berarti santai ya, maksudnya ada waktu santainya. Soalnya takutnya pas di WA gitu, aku lagi sibuk terus gitu, nggak punya waktu buat kita. Alasan doang ya. Itu loh maksudnya ke situ. Aduh ya pasti masih bisa, apalagi kayak Mbak Desi ini mungkin udah bisa time management kali ya Mbak ya. Maksudnya ngebagi waktu kan harus pinter-pinter gitu. Pinter-pinternya kita. Nah itu boleh diceritain gak Mbak? Maksudnya kalau Mbak Desi buat Mbak Desi sendiri nih gitu kan, kira-kira ngebaginya gimana sih biar tetap bisa main, tapi kita juga kuliah tuh tetap bisa terjaga gitu loh. Berarti ini di luar praktek ya? Iya boleh, nggak apa-apa. Kalau buat manajemen waktu itu biasanya dari pagi sampai sore kan kuliah ya. Nah itu
pulangnya mungkin nggak langsung pulang ke rumah dulu, Oh, oke. tapi kumpul sama temen dulu. Iya. Iya. Soalnya kan masanya jauh ya, kalau pulang dulu sini lagi kan tambah capek. Jadi kumpul-kumpul dulu, sharing-sharing dulu, hari ini gimana ya, ada tugas apa aja ya, gitu-gitu. Sambil bercanda-bercandaan lah. Nanti pas pulangnya istirahat dan lain sebagainya, baru agak malemannya kita kerjain tugas-tugas itu. Kalau saya sih lebih seneng ngerjain tugas itu setelah tugas itu diberikan, jadi bukan mendekati tempo waktu. Iya. SKS ya, sistem kebut semalam. Enggak, saya mau Iya, dari itu. maksudnya kalau rata-rata kayak aku nih, Iya kayak kamu Iya. kelihatan sih. Iya. Kalau aku kan SKS gitu ya, Mbak. SKS. Batas akhirnya kapan nih gitu, 2 minggu kebut lagi semalam. gitu. Ya masih mending kalau Nih aku sih. rajin nih Kalau aku Mbak sih, Desi iya nih. kalau Mbak Desi langsung kerjain. Iya, kalau kamu kamu SKS, kalau aku Kok? nggak ngerjain. Canggih. parah, lebih parah. Aduh. Soalnya saya lupaan, Pak. Kalau nggak dikerjain keburu lupa. Iya, gitu kan. benar. Terus nanti malah numpuk gitu kan ya. Bener, kepikiran malah. Tuh malah tugas dipikirin loh. Iya. Apalagi kamu ya kan? Iya. Boro-boro dipikirin. Apalagi aku. Nanti tanyain sibuk lagi ngerjain tugas. Iya, alasannya kayak gitu. Enggak sih kayaknya Mbak Desi kan ini anak cerdas. Memang sibuk, bukan memang alasan. sibuk. Oh, iya. Memang sibuk. Sesuai dengan realita ya, Iya. guys. Ya Ada kan? komen tuh. Apa nih? Dari mana nih? Dari Dwi.Rizky. Iya. Kalau nanti dah jadi bidan, jangan galak-galak sama ibu yang mau melahirkan ya, Mbak. Nih Enggak dipesenin. dong. Aduh, sama PHbers nih. Tapi rata-rata iya sih emang stigma ya itu sih Iya. ya. Oh Maksudnya iya, masa sih? mm-mm, Aku soalnya belum padahal pernah melahirkan, jadi nggak tahu. ya nggak mungkin kamu melahirkan juga. Iya kan? Maksudnya Ada ada stigma gitu. stigma gitu, maksudnya kalau di masyarakat gitu ya, Mbak. Padahal sebenarnya kalau yang aku nemu nih sendiri gitu pengalaman pribadi. Nemu bayi kamu. Maksudnya ketemu sama Bu Bidan gitu. gitu. Daripada berobat ke dokter gitu, lebih enak ke Bu Bidan gitu. Walaupun Iya. emang sakitnya kan Bidan juga nggak cuma menangani ibu hamil sama ibu menyusui gitu ya, Mbak, melahirkan doang gitu kan. Maksudnya keluhan kesehatan yang umum gitu juga, sakit-sakit biasa juga masih bisa ya, Mbak ya. Nah, itu ada sih kayak gitu stigma-stigma yang kayak Bu Bidan galak gitu-gitu. Gitu. Iya, Padahal kayak kalau kataku malah lebih enak ke Bu Bidan Bidan. daripada ke dokter. Kalau aku ya pribadi ya gitu. Nggak tahu sih, kayaknya lebih senang aja gitu karena sama-sama cewek juga Iya, mungkin benar, sama-sama gitu cewek. kan. Terus menjelaskannya tuh lebih detail mungkin ya, Mbak. Ditanyanya juga macam-macam karena kita sama-sama cewek gitu kan. Biasanya kayak kalau ada sakit atau ada obat tertentu yang tidak boleh diminum ketika menstruasi gitu-gitu, itu kan itu jadi enak gitu loh. Enak ya tanya. Ada pengetahuannya juga Iya. kan buat kita Bisa kayak konsul gitu. gitu kan. Karena sama-sama perempuan jadi sama-sama mengerti Dan gitu. karena kalau bidan kan pasti dia pengetahuannya lebih canggih dong. Iya. Enggak lah, enggak galak ya. Enggak galak. Tenang aja Pasti Mbak kok, Rizky. tenang aja. Enggak bakalan galak. Enggak, kayaknya Mbak Rizky mau melahirkan lagi. Oh gitu. Kalau mau melahirkan lagi bisa. Bisa nanti ya. bilang ke Mbak Desi Iya. nanti ya. Booking dulu. Booking dulu bisa kan Bisa. gitu Bisa kan. ya. Biar tanggal cantik gitu ya. Yo, iya, aduh. marah-marah. Udah Bayu udah kayak nomor aja, Ih. nomor cantik ya. Mbak kerja yang tulus dan Sampai melongo. tetap semangat juga untuk belajar dan Iya. ikhlas juga ketika kita menimba ilmu karena kita memang dari kosong sampai ada isi adalah kosong. Jadi itu harus terus diisi. Ada yang nanya ini Apa nih? dari Vin, banyak hafalannya enggak? Nah, itu tuh. Hafalannya sebenarnya nggak wajib untuk dihafal sih, cuman kayak dipahami aja. Nanti pasti bakal melekat. Apalagi kalau yang udah kita pahami, kita temuin langsung tuh di lapangan. Jadi iya. Bisa langsung praktek Langsung gitu. Lebih ini ya, Meresap nempel lah. ya, Lebih nempel gitu ya, Mbak. Kayak perangko ya, Bu. Iya. Nempel ya, Bu. Nempel rangkok. Itu jadi dari buat Mbak Vin. Buat Mbak Vin. Banyak hafalannya itu lebih ke apa namanya? Dipahami aja. Dipahami aja. Nggak usah dihafalin, nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan apa namanya podcast hari ini, PHBcast ya. PHBcast. Dengan tema kuliah bidan punya peran, Punya dan peran. memang di kuliah kebidanan sangat banyak peran-peran penting Betul Iya, sekali. betul. di masyarakat, di untuknya khusus ibu-ibu dan dari anak juga segala macam. Terima kasih Mbak Desi Ya, sudah sama-sama. mampir ke PHBcast.
Mungkin kita nanti kapan-kapan bisa apa namanya ikut itu ke lapangan tuh misalnya. Boleh ya? Boleh dong. Kamu mau ikut juga? Mau dibedong nggak kamu? Enggak, aku nggak dibedong. Aku mau ikut nonton aja. Nggak muat kayaknya kain bedongnya ya. Ya udah guys, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Adalah pertemuan. Oke, selamat sore. Selamat sore. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Harapan Bersama. The True Vocational Campus. Yeah.